Aku anakmu, Bapa, ku memanggilmu. Bapa, aku berseru di dalammu. Bapa, ku memelukmu. Bapa, aku bersujud. Bapa, aku berseru di dalammu. Tiada yang mustahil bagimu, dan aku percaya hidupku di tanganmu. Segala yang tak mungkin bagiku, hidupku dalammu. Ku percaya kehendakmu. Bapa, aku anakmu. Bapa, ku memanggilmu. Bapa, aku berseru di dalammu. Bapa, ku memelukmu. Bapa, aku bersujud. Bapa, aku berseru di dalammu. Tiada yang mustahil bagimu, dan aku percaya hidupku di tanganmu. Segala yang tak mungkin bagiku, hidupku dalam
Shalom, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini adalah hari yang paling spesial buat kita semua. Karena hari ini kita mau merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang telah menang dan bangkit mengalahkan maut, menebus setiap dosa-dosa kita, penyakit kita, kelemahan kita. Kita mau merayakan dan meninggikan Tuhan kita. Haleluya. Yes. meninggikan-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang kami alami hari-hari ini, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Lingkupi kami Tuhan dengan sayap. Naungi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Naungiku
Thank you Jesus, Kau yang bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Layak Engkau disembah. Kau yang bertahta dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hati kami haus dan rindu akan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, haleluya. Untuk kesekian kalinya kita online streaming. Saya percaya di hari Paskah yang kita rayakan ini, Tuhan juga ingin melakukan sesuatu yang luar biasa melalui gerejanya, yaitu saudara dan saya. Bapak Ibu, Yesus sudah bangkit, dan kebangkitannya adalah kebangkitan atas maut. Dia telah mengalahkan semua musuh-musuhnya, supaya di dalam Kristus semua orang yang percaya diselamatkan. Dan karena itu Bapak Ibu, mari kita terus hidup di dalam Dia. Mari kita terus berjalan. Mari kita lakukan seluruh firman-Nya. Karena kita percaya firman-Nya itu adalah kehidupan yang membawa kita mengalami keserupaan dengan Kristus. Saudaraku ini kasih Tuhan, saya ingin membacakan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya! Kristus menebus kita bukan dengan cara yang lain, tetapi dengan cara Dia sendiri menyerahkan nyawanya supaya setiap kita yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal, beroleh keselamatan yang pasti karena Kristus mengerjakannya dengan nyawa sebagai garansinya. Haleluya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan berikutnya yang akan disampaikan oleh penatua Edi Leo yang pasti akan memberkati kita semua. Siapkan hati saudara, buka hati saudara. Biarkan Roh Kudus berbicara kepada kita semua. Tuhan Yesus berkati. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Haleluya. Pada minggu ini kita merayakan Minggu Kebangkitan. Nah saudara, kita masih terus kebaktian online saudara. Nah saudara, Tuhan mau kita mengetahui pada hari ini saudara, betapa dahsyatnya kuasa kebangkitan Kristus itu. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Dan kita masih ada di dalam dosa. Karena itu saudara, kita mau bukan hanya tahu kuasa kebangkitan itu, tetapi kita mengalaminya. Seperti Paulus berkata dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Dia berkata saudaraku, ya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, saudara, kata yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Kata mengenal di sini, saudara, ya, bukan sekedar pengetahuan otak. Di dalam bahasa Inggrisnya, saudara, saya bacakan dalam terjemahan New Living Translation. I want to know Christ and experience the mighty power that raised Him from the dead. Saudaraku, jadi bukan hanya Paulus ingin mengenal Kristus, tapi dia mau mengalami kuasa kebangkitannya. Nah, saudara, Tuhan mau kita bukan hanya merayakan Minggu Kebangkitan setahun sekali, tapi kita mengalami kuasa kebangkitannya setiap hari. Itu yang Tuhan mau kita alami. Nah saudara, karena itu hari ini kita mau membahas bagaimana kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu setiap hari. Nah, ada dua langkah yang kita mesti praktekkan, saudaraku. Yang pertama, kita lihat saudaraku di dalam ayat Efesus pasal yang pertama ayat 18-21, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang
agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Wow, saudara-saudara, ya, Paulus berdoa buat jemaat yang ada di Efesus supaya mata hati mereka menjadi terang, sehingga mereka dapat melihat apa, saudara? Melihat dahsyatnya kuasa kebangkitan itu, ya, karena katanya kuasa kebangkitan itu yang membangkitkan Kristus, ya, bukan hanya membangkitkan dia dari kematian, tapi mendudukkan dia di sebelah kanan Allah Bapa, jauh lebih tinggi dari semua otoritas. Nah, saudara-saudara, jadi kebangkitan Kristus itu, saudara, memberikan saudaraku kepada Kristus posisi yang superior, posisi yang jauh lebih tinggi dari apa, saudara? Dari pemerintah, segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Wow, bayangkan saudaraku, Kristus ada di posisi itu, posisi yang superior. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Apa hubungannya dengan kita? Di dalam Efesus 2 ayat 6, di situ dikatakan, saudara, ya, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Wow, saudara, karena kebangkitan Kristus kita juga, ada kata juga, kita juga diberi tempat yang sama dengan Kristus. Dan ini adalah, saudaraku, tempat yang superior, di mana, saudaraku, segala sesuatu tunduk, ya, di dalam, saudaraku, Kristus, karena ada di dalam posisi ini. Itu sebabnya, saudara, kalau kita mengerti ini, kalau kita melihat ini, maka, saudara, kita dapat menundukkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, saudaraku, seperti yang Kristus tundukkan, saudaraku. Maka segala pemerintahan ada di bawah kaki Yesus, ya. Segala, saudaraku, penguasa, segala kuasa, segala kerajaan, dan setiap nama yang dapat disebut, ya. Coba, saudaraku, coronavirus adalah sebuah nama, ya. Sebut penyakit apa aja, saudaraku, itu sebuah nama, ya. Diabetes mellitus, nama. Kanker, itu sebuah nama, saudara, ya. Semua nama tunduk di bawah nama Yesus. Kenapa, saudaraku? Karena kuasa kebangkitan Kristus. Kalau kita mengerti ini, saudara, ya, kita akan dapat memerintah dunia ini. Kita tidak diperintah, tapi kita memerintah. Saudara, ketika kita mengerti ini, ya, kita tidak diperintah oleh persoalan kita, ya, tapi kita memerintah persoalan kita. Kita tidak dikuasai, saudaraku, oleh kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita menguasai kebiasaan-kebiasaan buruk kita, ya. Kita tidak dikuasai oleh dosa lagi, kita menguasai dosa, saudaraku. Kenapa? Karena kita sudah duduk di posisi superior itu. Karena itu, saudara, kita perlu, ya, bukan hanya melihat dan percaya kita ada di posisi ini, kita perlu mendeklarasikan, ya, pergunakan iman Kristus. Saudaraku, kita sudah belajar sedikit bahwa kita perlu mempergunakan imannya Yesus, saudara, ya, ya. Ketika, saudaraku, Yesus melakukan kesembuhan, Yesus mengusir setan, Yesus menenangkan alam ini, Dia tidak meminta, memohon,
tapi dia perintahkan. Ya, dia berkata, keluar, setan keluar, saudara. Ya, dia berkata, saudara, sembuh, sembuh. Ya, dia berkata kepada alam, tenanglah, tenang. Saudara, dia gunakan, saudaraku, perintah. Jadi kalau kita pergunakan iman Yesus, kita juga memerintah, dan itu terjadi, saudara. Itu sebabnya, saudara, kita harus lihat siapa ya kita di dalam Kristus. Posisi kita ada di dalam posisi ya seperti yang Kristus miliki. Ini yang pertama, saudaraku, kita perlu praktekkan dalam hidup kita. Nah, kemudian yang kedua, saudara, ya bagaimana kita boleh mengalami kuasa kebangkitannya setiap hari, saudaraku. Yang kedua, kita harus hidup dalam kuasa kebangkitan itu sendiri. Nah, ingat, kuasa kebangkitan itu adalah kuasa Roh Kudus, ya, karena Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dari kematian. Jadi, saudara, kita harus hidup di dalam Roh Kudus. Nah, bagaimana kita, saudaraku, sudah belajar banyak ya di waktu yang lalu. Salah satunya, saudaraku, adalah kita terus-menerus berdoa di dalam Roh. Nah, kita sudah belajar waktu yang lalu, salah satu arti berdoa dalam Roh juga artinya, saudaraku, berdoa di dalam bahasa Roh. Ya, ketika kita berbahasa Roh, Roh kita yang berdoa. Ya, oleh Roh kita mengatakan hal-hal rahasia. Nah, saudara, karena itu pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ya 4 manfaat lainnya dari berdoa di dalam bahasa Roh. Nah, kita sama-sama akan lihat, saudaraku, apa manfaat-manfaat selanjutnya, saudara. Ya, ya kita lihat yang pertama, ya ketika kita berbahasa Roh, saudara, kita memperoleh akses ke dalam kuasa kerajaan Allah yang supra-alami. Saudara, Kisah 1 ayat yang ke-8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi. Ya, menerima kuasa. Dan kuasa apa itu, saudara? Kalau kita baca terus Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 17 sampai ayat 21. Ya, dikatakan ya, dinubuatkan oleh Nabi Yoel bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya atas semua manusia, saudara, sehingga anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan akan, saudaraku, ya mendapat mimpi. Ada yang, saudaraku, ya akan saudara mendapatkan, saudaraku, penglihatan, ya, dan juga akan ada mujizat-mujizat yang terjadi, saudara. Jadi ketika kita bahasa Roh seperti rasul-rasul alami di hari Pentakosta, mereka mulai memasuki, saudara, ya suatu area di mana mereka mengalami, saudaraku, kuasa yang supra alami di dalam hidup mereka. Saudara, ketika kita berbahasa Roh, kita masuk ke dalam akses itu. Saya teringat, saudaraku, satu kali ya ada seorang di jemaat yang baru penuh Roh Kudus ketika dia mengikuti champion gathering, dan kemudian dia harus menemani mamanya, saudara. Mamanya mau ke dukun, maka dia disuruh menyetir. Akhirnya dia menyetir, tapi waktu dia sampai ke rumah dukun itu, saudara, dia merasa, saudara, tidak sejahtera. Kemudian karena dia sudah belajar sederhana, ya sebelumnya disuruh berdoa dalam bahasa Roh, dia berbahasa Roh. Ketika dukun itu bertemu dengan dia, dukun itu ketakutan, saudara, lari terbirit-birit. Akhirnya, saudaraku, dukun sakti itu tidak berani berjumpa dengan dia. Ya, lari sampai mengumpet di atas lemari. Wow, saudaraku, dan orang ini kesaksian, dia berkata, begitu dahsyatnya ketika saya berbahasa Roh, ya, kuasa setan takut, ya, kuasa kegelapan takut sekali, lari, saudara, terbirit-birit. Wow. Nah, itu, saudaraku, manfaat yang pertama, saudaraku, kita lihat. Ya, manfaat yang kedua, saudara, ketika kita berbahasa Roh, ya, kita memperoleh akses untuk bekerjanya karunia-karunia Roh Kudus yang lain. Ya,
Nah, saudara masih ingat di dalam Kisah Rasul pasal 19, kalau saudara baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6, satu kali Paulus ketemu dengan 12 murid. 12 murid ini yang ada di Efesus, saudara, mereka belum lengkap mendengarkan tentang Injil itu. Dan mereka baru menerima baptisan Yohanes. Nah, Paulus akhirnya berkata, kamu harus percaya kepada dia yang datang kemudian, yaitu Yesus. Lalu diberitakanlah Injil kepada mereka. Dan waktu mereka mendengar itu, saudara, mereka bukan hanya, saudaraku, ya, diselamatkan oleh Tuhan, ya, mereka minta diri mereka dibaptis, saudaraku. Ya, ketika mereka dibaptis, saudara, maka dikatakan demikian, ya, waktu itu Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka dan mereka langsung semuanya berkata-kata di dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah, saudara, mereka tidak tunggu lama langsung bernubuat. Ya, ketika mereka bahasa roh, kemudian terbukalah akses untuk karunia-karunia lain bekerja. Itu sebabnya saya melihat, saudara, orang yang berbahasa roh sangat efektif untuk dia bisa, saudaraku, menerima akses untuk dipakai dalam karunia-karunia yang lainnya. Ketika orang berbahasa roh, maka dia juga mudah untuk bernubuat. Dia mudah mendapatkan hikmat, mudah mendapatkan karunia pengetahuan, mudah menerima, saudara, ya, karunia kesembuhan dan yang lain-lainnya. Ya, karena itu, saudara, mari kita praktek bahasa roh dalam hidup kita. Nah, kemudian, saudara, yang berikutnya, yang ketiga, ya, ketika kita berdoa di dalam bahasa roh, kita berdoa untuk suatu situasi yang genting, yang tidak diketahui oleh manusia. Ya, 1 Korintus 14 ayat yang ketiga dikatakan kita mengucapkan hal-hal rahasia. Nah, saudara, seringkali, ya, kita tidak tahu bagaimana harus berdoa buat orang-orang kudus, tetapi Roh Kudus memimpin kita supaya kita bisa berdoa. Dan seringkali, saudara, Roh Kudus menyuruh kita, ya, mungkin ketika kita tidur dibangunkan untuk mendoakan seseorang. Nah, kita nggak tahu apa yang perlu didoakan. Kita berbahasa roh. Waktu kita berbahasa roh, saudara, Roh Kudus ambil alih dan dia berdoa untuk hal-hal yang tidak dimengerti oleh kita. Kita nggak mengerti situasi orang itu, tapi Roh Kudus mengerti. Dan akhirnya waktu kita telepon orang itu, dia sangat kaget, saudara. Ya, kenapa kamu bisa tahu? Saya sedang mengalami satu problem. Ya, ternyata doa kita, saudara, adalah doa untuk menolong dia supaya dia tidak, saudaraku, ya, terpuruk di dalam masalah itu. Saya kasih contoh, saudara. Ya, ada 2 hamba Tuhan. Mereka sedang menuju ke satu tempat pelayanan. Nah, tiba-tiba, saudara, salah seorang teman dari hamba Tuhan ini, ya, dia berdoa, saudara, dibangunkan Tuhan, ya, kira-kira pagi-pagi buta, dia berdoa. Dan dia seperti merasa ada beban yang berat. Dia doakan terus hamba Tuhan ini, saudara. Ya, dia doakan. Dan setelah kira-kira 30 menit dia berbahasa roh, beban itu lepas dari diri dia. Ya, kemudian dia telepon hamba Tuhan ini. Alangkah kagetnya dia, saudara. Hamba Tuhan ini bilang, ya, wow, untung kamu berdoa. Kami baru saja mengalami kecelakaan. Ya, mobil kami ditabrak. Dan kalau kamu lihat mobil kami, kamu nggak akan percaya kami masih hidup. Karena truknya aja terbelah 2. Ya, yang tabrak mereka itu. Nah, saudara, kemudian mengertilah dia. Tuhan pakai orang berbahasa roh ini berdoa supaya dia luput dari kecelakaan. Dan ternyata, saudaraku, temannya juga diteleponin oleh keluarganya. Dia berkata, apa yang terjadi pada engkau? Kami, ya, pada jam yang sama berdoa buat kamu dalam bahasa roh. Wow, jadi mereka berdua, saudara, selamat dari kecelakaan itu. Karena ada orang-orang kudus yang berdoa dalam bahasa roh. Sehingga mereka luput dari
peristiwa yang sangat mengerikan itu, saudara. Itulah manfaat bahasa roh. Saudaraku, manfaat lain dari bahasa roh adalah, ya, yang terakhir adalah supaya kita mengalami zaman kasih agape. Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima, saudara, dikatakan, saudara, ya, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, ketika kita berbahasa roh, ya, tahukah saudara, kita connect dengan roh Allah yang ada di dalam diri kita. Dan ayat ini berkata roh Allah lah, ya, yang mencurahkan kasih Allah itu, ya, ke dalam hati kita. Ya, sebenarnya mencurahkan di sini mencurahkan habis-habisan, ya, mencurahkan semuanya. Karena saudaraku, kasih Allah itu, saudara, diberikan kepada kita ketika kita lahir baru. Kasih Allah itu adalah Allah sendiri. Allah adalah kasih, ya. Jadi saudara, kasih itu sudah ada di dalam diri kita. Tetapi seringkali kita enggak merasakannya. Kita, saudara, ya, tidak mengalami kasih itu. Kita tidak, saudara, ya, mengalami jamahan dari kasih itu. Pada waktu kita berbahasa roh, saudara, kita merasakan jamahan kasih itu. Ada banyak kesaksian, saudara, ketika orang mengalami aniaya, ya, ketika dia dianiaya, dia berbahasa roh, ternyata, saudara, dia bisa mengasihi musuhnya. Dia tidak kepahitan dengan musuhnya. Bahkan dia bisa berdoa, Bapak, aku berdoa, ampunilah orang ini, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Saudaraku, ada banyak kesaksian orang-orang yang mau dibunuh, ya, mau dipancung kepalanya, saudara, ya, mengalami berbagai macam penderitaan yang tidak, saudaraku, bisa dibayangkan oleh manusia. Tetapi ketika dia berbahasa roh, saudaraku, Tuhan menguatkan dia, dan dia bisa menyalurkan kasih agape itu, saudara, kepada orang lain. Ini luar biasa, saudaraku. Dia seperti Kristus ketika dia tergantung di kayu salib. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, saya dorong saudara, pada minggu kebangkitan ini, mari kita praktek, saudaraku, terus berbahasa roh. Ya, sudah 8 manfaat kita, saudaraku, pelajari dari minggu kemarin sampai minggu ini. Mari ambil keputusan setiap hari kita mau praktek berdoa dalam roh, saudara. Dan kita akan mengalami manfaat-manfaat yang luar biasa. Ya, ketika, saudaraku, kita berkoneksi dengan, saudaraku, Roh Kudus. Saya berdoa, saudaraku, supaya lewat situasi masa yang sukar ini, saudara, ya, ketika kita banyak berdoa, Roh Kudus akan membuka kairos, pintu untuk kita, saudaraku, bisa jadi saksi, menjadi solusi bagi orang-orang yang membutuhkan. Kita berdoa supaya kuasa kerajaan Allah itu, saudara, dinyatakan lewat diri kita. Kuasa kebangkitan Kristus dinyatakan lewat diri kita, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang dilepaskan, banyak jiwa yang disembuhkan, mengalami mujizat, dan kita bisa memuridkan mereka, dan kita akan menyelesaikan amanat agung di masa hidup kita. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu, diberkati. Amin. Kita mau merayakan kemenangan Tuhan di tengah-tengah kita. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan buat kemenangan-Mu, buat kebangkitan-Mu, buat hidup kami. Yes. Kau selalu ada buat hidup kami, Tuhan. Yes. Kami mau merayakan Engkau di tengah-tengah kami. Haleluya. Katakan lewati
Haleluya. Firman Tuhan yang luar biasa menguatkan kita, memberkati kita semua. Bapak Ibu, Tuhan belum selesai. Mari kita terus di hadirat Kristus, kita renungkan karya salib Kristus ini lewat perjamuan kudus. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya jemput kita untuk mengambil roti sebagai peralatan kita untuk perjamuan kudus. Mari kita siapkan masing-masing. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita renungkan karya salib Kristus bersama-sama. Ketika kita mengangkat roti di tangan kanan kita, 2000 tahun yang lalu tubuh Kristus digantung antara langit dan bumi. Tangan dan kakinya dipakukan pada kayu salib yang kasar. Kepalanya dipukuli, kepalanya dimahkotai duri, tanpa belas kasihan ia dicambuki. Sehingga pundaknya penuh dengan bilur-bilur luka yang darah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berpikir betapa kejamnya tentara Romawi yang menganiaya Yesus. Kita berpikir betapa jahatnya orang Yahudi yang tega menyerahkan Yesus rekan sebangsanya. Kita berpikir betapa kejamnya dan munafiknya Pontius Pilatus dalam sidang pengadilan yang tidak adil menjatuhkan vonis kematian bagi Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus mati bukan karena itu saja. Yesus mati karena Dia memilih untuk menanggung murka Bapa yang harus ditimpakan kepada saudara dan saya, kepada dunia yang terhilang. Dia pikul sendirian di kayu salib supaya di dalam Kristus semua orang yang percaya dan menerimanya diselamatkan dan dibenarkan. Dan karena itu saudaraku dikasihi Tuhan, dengarlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sambil mengingat pengorbanan dan kasih Kristus yang besar kepada kita, mari kita makan bersama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu. Kami diampuni. Kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat juga cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang telah menebus semua dosa, kenajisan, pemberontakan, semua kekotoran dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau perbuat. Bagimulah segala kemuliaan. Haleluya. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Syukurilah apa yang Tuhan sudah perbuat kepada kita. Karena tidak ada satupun pribadi yang pernah bisa melakukan ini. Kecuali Yesus satu-satunya juru selamat dunia. Yang telah datang dan menyerahkan nyawanya. Menebus dosa kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita sudah selesai ibadah Paskah hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus. Untuk menerima anugerahnya. Kiranya diberkati Tuhanlah pekerjaan, usaha dan rumah tanggamu. Kiranya diberkati Tuhan juga kesehatanmu. Dan Tuhan melindungi menjaga engkau dari kuman, virus, bakteri, penyakit. Dari apapun yang membahayakan hidupmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Sebab dari Tuhanlah datangnya pertolongan. Kiranya turunlah pada kita semua berkat yang besar dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan dan penyertaan Roh Kudus memimpin aktivitas kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita rayakan Paskah kali ini dengan sesuatu yang berbeda, yaitu kita ceritakan tentang kebangkitan Yesus yang telah mengampuni dosa kita. Tapi jangan cuma dengan keluarga kita, kepada kenalan kita, kepada saudara-saudara kita, siapapun. Gunakanlah Bapak Ibu aplikasi online saudaraku. Gunakan Zoom Cloud, gunakan Duo atau apapun. Para PKS kami himbau, para pemimpin, mari kita hubungi anggota-anggota komsel kita dan kita berinteraksi. Jalankanlah juga pemuritan kita, komsel kita. Jangan tunggu perubahan, jangan tunggu situasi lebih baik. Justru di tengah-tengah situasi kayak beginilah, Tuhan akan membawa kita menjadi terang, menjadi garam untuk menceritakan kebangkitan Kristus yang penuh kuasa, yang sudah mengampuni dosa seisi dunia, supaya setiap mereka yang percaya dan datang kepada Kristus, ia diselamatkan. Haleluya! Selamat berinteraksi. Tuhan Yesus berkati saudara semua. Shalom!